Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 856, Biarkan Aku Membelai. Orang itu benar-benar babi di kehidupan sebelumnya. Begitu Taeksu Gulong pergi, Ye Chen menatap Xiong Er dengan mata besar. Ahcu! Di kaki gunung, Xiong Er yang sedang menggeliat-geliut tubuhnya yang gendut dan berjalan sembarangan, bersin dan hampir jatuh ke tanah. Siapa yang memarahiku? Tuo ini menggosok hidungnya dengan keras. Little Fatty, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Di sampingnya, si Eyun meletakkan tangannya di bahu Xiong Er dengan sadar, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika kamu kentut, biarkan saja. Xiong Er melirik si Eyun dari atas ke bawah. Kemarin, saya mengalami mimpi yang sangat aneh. Saya bermimpi bahwa kubis di rumah saya dibuat oleh Anda. Persetan nenekmu, keluar. Menarik. Di puncak gunung, Ye Chen memalingkan muka, ingin tertawa tetapi tidak tahu bagaimana cara tertawa, haruskah dia tertawa sembarangan? Atau haruskah aku tersenyum celaka? Pada akhirnya, saya tidak tertawa sama sekali setelah memikirkannya. Setelah 3 atau 5 lompatan, dia sampai di paviliun Jade Spirit. Dari kejauhan, dia melihat sesosok mungil, yang saat ini berada di area terbuka, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia hanya melihat 2 loh batu di kiri dan kanan, dan ada sebuah plakat yang tergantung di atasnya. Tengah 2 loh batu. Hei hei hei. Ketika Ye Chen berjalan mendekat, Sangguan Yuer sedang mengapresiasi mahakaryanya sambil bertepuk tangan kecil. 801 malam, tidak ada penawaran balasan, sama-sama. Ye Chen melirik kata-kata yang terukir di 2 loh batu dan sebuah plakat, dan matanya tegak lurus di tempat. Setelah tertegun beberapa saat, pria itu menggosok dagunya dan memandang Sangguan Yuer dari atas ke bawah, dan bertanya dengan ragu, 800. 1 malam. Kita bisa mendiskusikan harganya. Sangguan Yuer terkekeh. Tidak, saudara punya uang, kata Ye Chen, dan mulai membayarnya. Namun, sebelum dia mengeluarkan uangnya, Sangguan Yuer telah memasukkan tas penyimpanannya ke sini. Ini, 800 tidak terlalu banyak, ayo, kita kalahkan kaki Nona Ben dulu. Buk kakimu. Ye Chen melirik tas penyimpanan di tangannya, sedikit bingung. Aku sudah memberimu semua uang, cepatlah. Sangguan Yuer sudah menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Tunggu sebentar, aku akan memuluskannya. Ye Chen melirik Sangguan Yuer, lalu pada kata-kata yang terukir di prasasti dan plakat, kepalanya agak sulit untuk diputar. Ada apa? Kamu memiliki harga yang sama di kaki gunung, tapi aku tidak bisa menaikkan harga di sini, dan uangku tidak datang dari angin. Sangguan Yuer menjadi sedikit tidak sabar, juga, jangan mencoba mempermainkan saya. Di mana? Di mana itu? Ayo, lihat di sini. Sangguan Yuer mengeluarkan sepotong kristal memori dari dadanya dan meletakkannya di depan mata Ye Chen. Ada gambar di dalamnya. Itu adalah seorang pemuda buta yang duduk dalam bentuk yang megah di sana. Saya akan menjelaskan pengalaman kultivasi saya kepada saudara-saudari saya. Yang terpenting bukan ini, tapi papan kayu yang tergantung di leher pemuda itu, loh batu berdiri di sisi kiri dan kanan, dan plakat mengambang di atas kepalanya. Yang paling penting bukanlah ini, tetapi kata-kata yang tertulis di papan kayu, loh batu dan plakat benar-benar segar dan halus, mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa. Tiba-tiba, sudut mulut Ye Chen berkedut hebat, dan ekspresinya menjadi sangat menarik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika aku tidak salah, itu kamu di dalam. Sangguan Yuer memasukkan kembali kristal memori ke dalam pelukannya, dan kemudian menggosok bahunya. Aku pikir kamu harus memberiku bahu dulu. Kemarilah, cantik, simpan uangnya dulu, aku akan turun gunung untuk jalan-jalan, kata Ye Chen, memasukkan tas penyimpanan ke Sangguan Yuer, dan berjalan menuruni gunung sambil menyingsingkan lengan bajunya. Ah! Tak lama kemudian, terdengar teriakan seperti babi yang disembelih dari kaki gunung, yang membuat tubuh orang-orang yang sibuk itu gemetar. Segera, keempat sosok itu terbang keluar dari Heng Yuezong di bawah perhatian semua orang, dan setelah menggambar 4 busur anggun di udara, mereka melekat erat pada dinding batu di luar Heng Yuezong. Jalang.
Tak tahu malu. Ye Chen telah memanjat puncak Yunfei sambil mengutuk sepanjang jalan, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada tipuan seperti itu pada hari dia kehilangan penglihatannya. Belum lama ini, apakah Anda masih berencana menghabiskan 800 batu roh untuk bersenang-senang? Sangat menyenangkan bisa utuh, adik laki-laki yang gagah berani dan sombong, sudah lama terkulai dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Selesai jalan-jalan. Melihat Ye Chen kembali, Sang Guan Yuer tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan lagi. Ini sudah berakhir. Ye Chen menjawab dengan santai, lalu menyapu tangannya, dan melemparkan 2 prasasti dan sebuah plakat dari Heng Yuezong, sehingga Xiong Er dan yang lainnya yang baru saja bangun di luar Heng Yuezong dihancurkan di tempat tanpa memperhatikan. Kamu curang. Sang Guan Yuer menatap Ye Chen dengan marah. Tidak buruk jika aku tidak bermain hooligan. Ye Chen juga memiliki wajah yang jengkel, dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya, dan berjalan menuju hutan bambu kecil sambil mengutuk. Nama terkenal Lao Su di kehidupan pertama. Ketika dia datang ke hutan bambu kecil, Ye Chen masih menggosok alisnya dengan keras. Chu Linger juga berada di hutan bambu kecil, dan dia membantu Hua dengan Xian untuk mengepak barang bawaannya. Sebagai murid Jining Suang, demi kenyamanan berkultivasi, dia tetap memutuskan untuk mengikuti Jining Suang ke Zhengyangzong. 801 malam tidak mahal. Ye Chen baru saja berjalan, sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, Chu Linger mengatakan sesuatu dengan samar. Kalau begitu kamu harus memberiku puluhan ribu. Kamu sudah lama tidak memberiku uang. Ye Chen mengangkat telinganya tanpa malu-malu, ingatlah untuk memberiku uang lain kali, itu tidak akan mudah bagiku. Mulut yang malang. Chu Linger geli dan tertawa. Kakak Hua, aku akan sering mengunjungimu. Saat keduanya menggoda, mata besar Xiao Xian sudah memerah, dan masih ada air mata di rongga matanya. Benar, kedua lelaki kecil ini juga dianggap bergaul siang dan malam, perpisahan yang tiba-tiba ini, saya benar-benar merasa sedikit enggan. Formasi kosong menuju Zhengyangzong sedang dibangun, dan hanya butuh setengah jam untuk bola balik. Ini seperti berpisah dengan hidup dan mati, kata Ye Chen, dan dia tidak lupa memasukkan beberapa tas penyimpanan ke dalamnya. Koper bayi harimau. Aku akan sering kembali menemuimu. Hua menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, tetapi tetap sederhana dan jujur seperti biasa. Kalau begitu, biarkan aku melihat hasil kultivasimu sebelum kamu pergi. Ye Chen tersenyum. Apa yang kamu lakukan, itu hanya menambah kekacauan. Chu Linger menatap Ye Chen dengan keras. Tidak buruk untuk menggosok semangat satu sama lain. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kakak Hua, aku tidak akan memegang tanganku. Keduanya berkata, Xian dan Hua telah terpisah lebih dari 10 kaki, satu tangan memegang tongkat besi hitam, yang lain memegang pedang Ling Suang, masing-masing dengan semangat juang tinggi. Haha. Dengan teriakan Hua, pertempuran pun dimulai. Ye Chen dan Jining Suang mengorbankan penghalang sejak keduanya mulai bertarung, tetapi meskipun demikian, suara gemuruh masih menyebar, menyebabkan orang kuat Hang Yue melihat ke samping. Saya harus mengatakan bahwa Xian dan Hua bahkan lebih menakjubkan dari yang dibayangkan Ye Chen. Yang satu memiliki darah ras roh, yang lain memiliki darah keras suci, dan masing-masing mengetahui jumlah dan kekurangan dari gerakan masing-masing. Hangat. Mereka hari ini membuatku melihatmu saat itu. Melihat Xian dan Hua yang bertarung satu sama lain, Chu Linger tersenyum lembut. Waktu berlalu, ini baru setahun, tapi sepertinya seumur hidup, si kecil gadis saat itu penggarap, sekarang dia adalah penguasa suci surga yang memerintah segala arah. Ini baru setahun, dan kamu juga membawa jepit rambut mutiara giok phoenix untuk biksu kecil saat itu. Ye Chen tersenyum dengan kehangatan dan sedikit perubahan, kadang-kadang saya berpikir, apa dunia ini, apa itu kedamaian, dan ada apa dengan Kugan? Daripada penasaran dan penuh tipu daya di dunia yang kacau balau, lebih baik mengajakmu mencari surga, mengabaikan gangguan di dunia, bekerja saat matahari terbit, istirahat saat matahari terbenam, menggenggam tanganmu, dan menjadi tua bersama. Ye Chen, biarkan aku pergi ke Beihu bersamamu. Chu Linger bersandar dengan lembut di bahu Ye Chen. Tetap di rumah dan tunggu kami kembali, dan aku akan mendapatkan tuannya kembali. Ye Chen tersenyum. Apakah kamu ingin meninggalkanku lagi? Northern Chu tidak berbeda dengan Southern Chu. Kekuatannya rumit dan rumit. Itu bukan wilayah kami. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, ada beberapa hal yang tidak akan Anda katakan, tetapi kita semua tahu bahwa guru belum sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Yah,
Kami membuat keributan besar di Nanchu sehingga kami tidak melihatnya kembali, yang cukup untuk menjelaskan beberapa masalah, tetapi kami semua menipu diri sendiri dan orang lain. Kamu akan membawa adikmu kembali, kan? Culinger memegang lengan Ye Chen dengan erat, menatap Ye Chen dengan penuh harap. Tidak peduli ujung bumi. Chapter 857, datanglah ke Tianxuanmen lagi. Di tengah malam, di antara orang-orang yang sibuk di pengadilan surgawi, Ye Chen dan Taixu Gulong terbang keluar dari Heng Yuezong. Kecepatan keduanya sangat cepat, seperti pelangi ilahi, menggambar dua busur cemerlang di bawah langit malam yang gelap. Mengaum, mengaum. Selama penerbangan, suara nyanyian naga bergema terus-menerus dari tubuh Taixu Gulong, sepertinya tidak ada, sangat tidak stabil. Jiwa naga tidak cocok dengan tubuh ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Taixu Gulong. Tidak mungkin, aku tidak bisa menemukan yang lebih cocok. Taixu Gulong mengangkat bahu dengan santai, jika kamu ingin membawa jiwa Taixu Gulong, kekuatan fisik tubuh ini terlalu jauh. Aku anggota klan Taixu Gulong. Meskipun kekuatan tubuh fisik tidak sekuat tubuh suci kuno, namun tidak jauh lebih lemah dari tubuh suci. Namun, tekanan yang kamu berikan padaku tidak lebih lemah dari tekanan Raja Iblis Kui Yu Jiang. Ye Chen menghela nafas. Kamu tidak bisa menggunakan tekanan untuk mengukur kekuatan tempur. Taixu Gulong mengangkat telinganya, meskipun kekuatan tempurku sebanding dengan Kui Yu Jiang, jika ada pertarungan nyata, paling banyak aku bisa melawannya sampai mati. Itu karena tubuh fisikmu tidak cocok dengan jiwa naga. Jika kamu diberi tubuh fisik yang kuat, Raja Iblis mungkin bukan lawanmu. Sulit dikatakan, darah Raja Iblis sangat kuat. Ngomong-ngomong, darah iblis dalam tubuh iblis tampaknya sedikit berbeda dari darah iblis dalam diriku. Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan curiga, yang mana dari darah iblis kita yang merupakan darah murni dari ras iblis? Tidak sama sekali. Taixu Gulong berkata dengan pasti, ras iblis itu seperti ras dewa. Sejarah keberadaannya terlalu panjang. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak garis keturunan telah dipisahkan. Garis keturunan iblis yang mulia dan murni ras hampir punah. Sekarang, jika darah ras iblis asli mengalir di tubuhnya, tidak ada yang bisa menandinginya di bawah langit. Di mana Raja Iblismu? Darah di tubuhnya bukanlah darah murni dari ras iblis yang sebenarnya. Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan ragu. Bukankah ini omong kosong? Taixu Gulong melirik Ye Chen, jika tubuh Raja Iblis adalah darah murni dari klan iblis, maka Kaisar Timur sebelum Kaisar akan menjadi lawannya. Menurut ini, Raja Penyihir dan yang lainnya seharusnya tidak memiliki darah murni. Ye Chen menyentuh dagunya. Jika kamu berbicara tentang darah murni yang asli, hanya ada satu di Istana Surgawi, kata Taixu Gulong dengan santai. Satu. Ye Chen tertegun sejenak, lalu menatap Taixu Gulong dengan heran, Jining Suang, Xian, Lin Sihua, Mensan dan yang lainnya, begitu banyak. Mengapa hanya ada satu garis keturunan murni yang nyata? Mereka semua memiliki garis keturunan kuno, tetapi mereka tidak murni. Taixu Gulong menjelaskan, sama seperti Jining Suang, meskipun garis keturunan tubuh Xuanling mendominasi, itu hanyalah cabang dari klan dewa. Kekuatan garis keturunan, dia tidak sebaik muridmu Xian dan gadis kuno Lin Sihua. Lalu siapa satu-satunya orang yang kamu bicarakan dengan darah murni? Semangat kecil sayang. Taixu Gulong segera berkata, saya telah mempelajari hal kecil itu dengan hati-hati, dan itu benar-benar menarik. Meskipun kekuatan tempurnya sangat buruk sehingga saya tidak tahan untuk melihatnya secara langsung, darahnya benar-benar murni. Tetapi darah di tubuhnya benar-benar murni. Ada segel garis keturunan, dan secara bertahap akan dibuka segelnya setelah bertahun-tahun ditempa. Hal kecil itu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen terus menyentuh dagunya, dengan mata abnormal berkilat di matanya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tahun terlalu lama, dan garis keturunan kuno yang kuat dan murni hampir tidak ada lagi, kecuali mereka yang disegel sejak zaman kuno. Taixu Gulong menghela nafas, di zaman kuno, itu adalah tempat di mana bintang-bintang bersinar. Di era ini, ada banyak garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan ini adalah zaman keemasan di mana para pahlawan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi tidak peduli seberapa kuat garis keturunan itu tidak dapat menandingi perubahan dari kehidupan. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen terdiam. Dia memikirkan Jiang Taixu, orang bijak agung dari klan abadi, orang yang begitu kuat berubah menjadi tumpukan loes selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan masih banyak pahlawan yang tak tertandingi di jalan ini, mereka mempesona seperti bintang terang,
tetapi ada juga hari ketika para pahlawan senja, tahun-tahun seperti pisau, begitu kejam. Setelah itu, keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Saat fajar menjelang, keduanya berhenti tanpa urutan tertentu. Melihat jauh, itu adalah istana yang luar biasa besar, tergantung di langit berkabut, tersembunyi di awan dan kabut di sekitarnya, megah dan megah, samar-samar tersembunyi, seperti mimpi, seperti simbol negeri ini, tinggi di atas, seperti seorang raja, menghadap waktu. Itu adalah Tian Xuanmen. Keduanya berdiri di sana selama 10 detik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua menatap ketiadaan yang halus. Terlihat ekspresi kedua orang itu sangat ketakutan, hanya dengan melihatnya saja terkadang mereka merasa hati mereka bergetar, meski istananya ada di langit, namun seperti gunung yang menggantung di hati mereka. Pasar gelap neter telah hilang. Melihat jauh dari Sutian, Ye Chen melihat ke bawah. Pasar gelap neter, yang dulunya menghususkan diri dalam transaksi kotor, telah hilang, dan hanya ada bentangan pegunungan. Bagaimana kita bisa menebak kekuatan supernatural yang hebat dari Tian Xuanmen? Taixu Gulong menarik napas dalam-dalam, dan menjadi orang pertama yang menginjak Sutian, membubung lurus ke atas, langsung menuju ke istana Tian Xuanmen. Melihat ini, Ye Chen segera mengikuti. Namun, ketika mereka benar-benar terbang menuju istana Tian Xuanmen, keduanya menyadari betapa tingginya, setidaknya 90.000 kaki dari tanah. Dan ketika mereka benar-benar berdiri di luar istana Tian Xuanmen, kedua orang itu melihat ke depan mereka dengan heran. Ini bukan istana, ini hanyalah kerajaan para dewa. Di depan pintu, mereka seperti dua semut. Naga kuno imajiner, tubuh suci kuno yang sunyi, ada apa di sini? Ketika mereka berdua terkejut, ada suara wanita halus, dan suaranya seindah 9 lagu perineter, dengan keagungan dan ketidakpedulian. Senior, tolong pecahkan misteri Great Chu untuk kami. Ye Chen buru-buru menangkupkan tangannya dan memberi hormat, dengan ekspresi hormat dan menakjubkan. Bersenandung. Setelah Ye Chen selesai berbicara, pintu batu besar itu berdengung dan perlahan terbuka. Segera, udara kuno mengalir keluar, dan kecemerlangan bersinar saat pintu batu terbuka, dunia luas muncul di mata Ye Chen. Tiba-tiba, mata Ye Chen tegak. Dunia yang dia lihat di depan matanya begitu besar hingga hampir tak terbatas, ada pegunungan yang terbentang, sungai dan laut bergelombang, pohon-pohon tua dan tanaman merambat berdiri di langit, ribuan bunga berjatuhan dalam warna-warni, di mana-mana penuh dengan kecemerlangan, di mana-mana penuh kilau, bahkan mata air pun begitu spiritual. Samar-samar, dia masih bisa melihat bangau menari di awan, semuanya berkembang di sini, semuanya begitu indah, damai dan stabil, ini adalah negeri dongeng yang nyata. Hilang. Saat Ye Chen sedang mabuk menonton, Taixu Gulong mengeluarkan suara panjang. Ye Chen menjilat bibirnya yang kering, dan buru-buru mengikuti. Setelah itu, dia seperti udik. Negeri dongeng ini penuh dengan bunga dan tumbuhan eksotis, pada dasarnya dia belum pernah melihatnya, bahkan jika dia mengenali satu atau dua di antaranya, semuanya punah di Dacu, dan ada pohon buah spiritual yang dapat dilihat di mana-mana, satu demi satu buah roh sebening kristal bersinar dengan kilau, yang membuatnya menelan ludahnya, yang tidak dimiliki Dacu. Kamu adalah penguasa suci dari pengadilan surgawi, jangan bertingkah seperti bajingan. Melihat Ye Chen seperti ini, Taixu Gulong mengutuk melalui transmisi suara. Aku belum pernah melihat adegan sebesar ini sebelumnya, jadi kamu tidak bisa melakukannya. Ye Chen memandang dengan tidak setuju, masih melihat ke kiri dan ke kanan. Hari ini, Tian Xuanmen agak berbeda dari yang dia bayangkan. Itu seperti kerajaan dengan rakyatnya sendiri. Sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak petani bertani dan peri memetik bunga. Ada banyak istana dan paviliun, ada banyak jalan yang sepi di pegunungan, dan bahkan suara air yang mengalir begitu menyenangkan. Namun, perlu disebutkan bahwa apakah itu seorang petani atau wanita cantik yang memetik bunga, basis kultivasi mereka secara acak memilih keberadaan yang seperti seorang kaisar di Dacu, dan Ye Chen hampir mengencingi karena terkejut. Saya tidak tahu berapa lama sebelum keduanya berhenti di hutan bambu hijau, sedikit menyipitkan mata ke sosok yang melamun tidak jauh dari sana. Junior Ye Chen, saya telah bertemu dengan senior. Ye Chen masih mengetahui etiket dengan sangat baik, dan memberi hormat dengan hormat. Di sisi lain, Taixu Gulong, acuh tak acuh seperti biasa, dengan sosok tinggi dan lurus, berdiri seperti monumen batu,
Sama ketika dia berada di luar pintu, dan sama di sini, meskipun hanya sebuah sinar jiwa yang maha tinggi, tetapi juga memiliki kesombongan kaisar. Kalian berdua, lama tidak bertemu. Dong Huang Taixin berbalik dan menatap Ye Chen dan Taixu Gulong dengan penuh minat. Lama tidak bertemu. Ye Chen terkejut, senior telah melihatku. Apakah ini aneh? Dong Huang Taixin mengangkat bahu. Tidak, tidak aneh. Ye Chen tertawa kering. Orang-orang dari Sekte Tianxuan adalah semua orang yang mencapai langit. Tuhan tahu apakah mereka akan berjalan-jalan di Dacu. Mungkin mereka pernah bertemu, tapi dia tidak tahu. Apakah Chu menjadi reinkarnasi dengan sendirinya? Kata Taixu Gulong, tetapi dia terus terang dan menatap Dong Huang Taixin tanpa menyipitkan mata. Meskipun Dong Huang Taixin beberapa tingkat lebih tinggi dari basis kultivasinya, dia tetap tidak takut. Sial, bisakah kamu santai saja? Ye Chen mengutuk melalui transmisi suara, dia tidak menyangka Taixu Gulong begitu kuat, jika dia tidak bahagia, mereka tidak harus pergi hari ini. Namun, Taixu Gulong mengabaikan kata-kata Ye Chen, dan dia masih menatap Dong Huang Taixin. Melihat ini, Ye Chen menggaruk kepalanya dan menatap Dong Huang Taixin meskipun dia tidak setuju Taixu Gulong begitu kuat, dia masih ingin tahu jawaban atas pertanyaan Taixu Gulong. Kamu sepertinya sangat memusuhiku. Dong Huang Taixin memandang Taixu Gulong dengan penuh minat. Aku hanya ingin tahu jawabannya. Taixu Gulong berkata dengan ringan, dapat dikatakan bahwa dia tidak rendah hati atau sombong, dibandingkan dengan Ye Chen, dia agak sombong. Bukan tidak mungkin untuk mengetahui jawabannya. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, menatap Taixu Gulong sambil tersenyum, jika kamu bisa melakukan trik di tanganku, aku akan memberitahumu. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Taixu Gulong meraung, dia yang masih berada di samping Ye Chen sesaat, menghilang seperti hantu di detik berikutnya, dan yang bisa didengar Ye Chen hanyalah dentang pedang. Sungguh pedang yang mendominasi. Ye Chen terkejut. Serangan puncak Taixu Gulong benar-benar mendominasi. Itu hanya pedang, tapi membawa puluhan ribu perubahan. Jika ya, dia pasti tidak akan bisa menahan pukulan ini. Chapter 858, Kencing. Zeng. Saat Ye Chen terkejut, pedang dominan Taixu Gulong telah menembus Dong Huang Taixin sejauh 3 inci. Namun, pada saat ini, Dong Huang Taixin dengan lembut mengangkat tangan gioknya, dan menjepit ujung pedang yang tajam tanpa memihak, tidak peduli bagaimana naga Taixu kuno membakar kekuatan jiwa naga, dia tidak dapat menembus setengah titik. Bukannya Tuan Long lemah, tapi dia terlalu kuat. Ye Chen mengerutkan kening. Sekarang, dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Nanming Yusu, Kaisar Xuan di masa lalu, Kaisar tertinggi Chu besar, bahkan dia terpesona dengan jentikan jari, apalagi Taixu Gulong di alam kuasi surga. Tingkat kultivasinya setidaknya orang bijak yang hebat, bahkan lebih tinggi dari senior Jiang Taixu. Gumam Ye Chen, kekuatan Dong Huang Taixin membuatnya takut, dia bahkan tidak tahu apakah Amaterasu berguna baginya. Gadis ini benar-benar tidak mudah untuk dipusingkan. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras, tekanan mutlak dari kekuatannya juga membuatnya tak berdaya. Suara mendesing. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Taixu Gulong yang baru saja dibunuh olehnya belum lama ini terbang mundur. Wow! Bola mata Ye Chen bergoyang ke arah yang diterbangkan Taixu Gulong, itu sangat rapi, seperti sinar cahaya ilahi melintasi langit, terbang langsung keluar dari gerbang, dan melintasi sungai dan sungai, itu adalah penglihatannya, mereka tidak bahkan melihat seberapa jauh Taixu Gulong terbang. Gudong. Ye Chen tanpa sadar menelan seteguk air liur, seberapa jauh dia harus terbang. Taixu Gulong, itu adalah Taixu Gulong. Kekuatan tempurnya setara dengan Raja Iblis, jadi ini seperti lelucon. Apakah kamu ingin mencobanya juga? Dong Huang Taixin memecahkan keadaan bingung Ye Chen dengan satu kalimat. Mendengar ini, Ye Chen menatap Dong Huang Taixin, dan melihat bahwa dia sedang memotong kukunya dengan santai, sepertinya Taixu Gulong telah dikeluarkan oleh jarinya sebelumnya. Aku akan melupakannya. Ye Chen buru-buru batuk dan melambaikan tangannya, lalu tanpa sadar mundur selangkah. Jika Dong Huang Taixin menjentikkannya, dia akan langsung pergi keluar angkasa. Apakah kamu yakin tidak ingin mencoba? Dong Huang Taixin menatap Ye Chen dengan penuh minat. Jangan coba-coba. Ye Chen tersenyum lebih buruk daripada menangis. Aku akan memberimu hak istimewa, dan aku bisa menjawab pertanyaanmu. Dong Huang Taixin masih menatap Ye Chen dengan penuh minat, jika kamu memikirkannya, tanyakan lagi. Hanya ada satu kesempatan. Mengapa saya memiliki hak istimewa?
Ye Chen memandang Dong Huang Taixin dengan heran. Bisakah saya pikir ini masalah? Dong Huang Taixin mengeluarkan cermin kecil, dan sambil menata rambutnya di depan cermin, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja tidak. Ye Chen buru-buru melambaikan tangannya. Jika Dong Huang Taixin benar-benar menjawab sekarang, kesempatan itu akan sia-sia. Jika dia kembali, tidak heran jika Taixu Gulong tidak menendangnya sampai mati. Jadi, apa masalahmu? Dong Huang Taixin berkata dengan ceroboh. Mendengar ini, Ye Chen menyentuh dagunya, dan dalam sepersekian detik, dia hampir menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Taixu Gulong. Namun, dia masih menahan dorongan itu, meskipun dia sangat ingin mendapatkan jawaban yang akurat dari Dong Huang Taixin, tetapi dibandingkan dengan ini, dia sepertinya mengajukan pertanyaan lain. 2 atau 3 detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Dong Huang Taixin tanpa melihat ke samping. Identitas macam apa yang dimiliki Sekte Tianxuan Anda dalam kaitannya dengan Dacu? Santo Pelindung. Santo Pelindung. Lalu kamu. Maaf, tapi kamu tidak punya hak untuk menanyakan pertanyaan kedua kepadaku. Ye Chen diinterupsi oleh Dong Huang Taixin sebelum dia selesai berbicara, sehingga semua keraguan Ye Chen diblokir kembali. Berbicara tentang ini, Dong Huang Taixin menyingkirkan cermin kecil dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Kata-kata Tianxuanmen akan selalu diperhitungkan. Jika Anda ingin menjadi warga Tianxuanmen, Anda dapat melakukannya kapan saja. Jika Anda setuju, segala sesuatu tentang Dacu akan saya ceritakan semua rahasia saya. Sejujurnya, aku tidak suka dikekang. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru setuju, jika kamu mengetahuinya, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Dong Huang Taixin mengangkat bahu dengan santai. Senior cantik, mengapa tidak melakukan ini? Ye Chen terbatuk dan menatap Dong Huang Taixin. Ayo bertaruh, jika kamu memenangkan taruhan, aku akan bergabung dengan Tianxuanmen. Jika aku memenangkan taruhan, kamu akan menjawab pertanyaanku lagi. Oh. Dong Huang Taixin mengangkat alisnya, dan memandang Ye Chen dengan penuh minat. Wah, kamu sangat berani. Kamu harus tahu bahwa begitu kamu kalah taruhan, semuanya terserah kamu. Keberuntungan judi saya selalu bagus. Ye Chen terkekeh, menggosok tangannya dan menatap Dong Huang Taixin. Bagaimana, bertaruh atau tidak? Berjudi, tentu saja. Dong Huang Taixin sangat lugas, menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Hei, mari kita bicarakan dulu, kami tidak membawa kecurangan. Berhenti bicara omong kosong, apa yang kamu pertaruhkan? Taruhan siapa yang buang air kecil paling jauh, kata Ye Chen, tidak lupa untuk mengambil lubang hidungnya tanpa malu-malu. Kencing, kencing. Ekspresi Dong Huang Taixin menjadi sangat menarik dalam sekejap, seolah-olah dia disambar petir. Dia berpikir bahwa dengan kultivasi, kemampuan, dan identitasnya, dia tidak akan memiliki alasan untuk kalah tidak peduli apa yang dia pertaruhkan. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen yang tidak tahu malu akan berjudi tanpa hukum? Apakah kamu siap? Aku akan buang air kecil. Di sini, Ye Chen sudah menggulung lengan bajunya dan membuka bajunya. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan kontol besar dari selangkangannya, dia ditampar ke langit. Entah kenapa, melihat dunia yang penuh warna, dia masih merasa ingin menangis. Wow! Fuya, yang baru saja masuk, mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan matanya menoleh ke kiri dan ke kanan mengikuti lintasan penerbangan Ye Chen seperti yang dilakukan Ye Chen sebelumnya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Di sini, Dong Huang terlalu cemas, seperti harimau betina gila. Jika bukan karena Tianxuanmen tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Dacu, jika tidak, dia benar-benar akan mencekik Ye sampai mati. Chen Jalang itu. Dewi Kunlun yang agung ditampar oleh seorang anak laki-laki setengah tingkat surga, guru suci, apakah Anda punya pikiran? Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan serius. Kamu baik-baik saja. Dong Huang menatap Fuya dengan keras. Ya. Fuya datang dengan tergesa-gesa, dan menyerahkan slip giok. Saya telah menemukan apa yang Anda minta untuk saya periksa. Ada 3 orang di negeri ini yang berada di luar 6 alam reinkarnasi. Di sini, Dong Huang Taixin dengan ringan menghancurkan slip batu giok. Sen Xuan Feng, Hong Chen. Mata indah Dong Huang Taixin menyipit tanpa sadar. Terkejut. Fuya menghela nafas, sejujurnya, aku juga terkejut. Bukankah kamu mengatakan 3? Mengapa hanya ada 2? Dong Huang Taixin memandang Fuya. Aku tidak dapat menemukan jejak orang ketiga. Fuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak dapat menemukannya.
Dong Huang Taixin mengerutkan kening. Yang mulia, apakah menurut Anda itu mungkin Ye Chen? Fuya memandang Dong Huang Taixin dengan ragu-ragu, meskipun dia memiliki jejak reinkarnasi, kehidupan masa lalunya tidak dapat ditemukan dalam reinkarnasi surga. Mungkinkah dia orang ketiga? Mungkin tidak. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, karena dia memiliki tanda reinkarnasi, itu membuktikan bahwa dia bukanlah orang ketiga yang melampaui 6 reinkarnasi Dacu. Karena ada tanda reinkarnasi, mengapa reinkarnasi surga tidak mencerminkan kehidupan masa lalunya? Fuya masih menatap Dong Huang Taixin dengan curiga. Karena ini adalah reinkarnasi buatan sendiri, pasti ada kekurangannya. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, dia mungkin 1 dari 1 miliar. Saya akan menangani masalahnya, dan Anda fokus untuk menemukan orang ketiga. Dimengerti. Fuya mengangguk, ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi berhenti bicara. Kamu memiliki keraguan di hatimu. Ada satu. Fuya terbatuk datar, aku benar-benar ingin tahu apakah Ye Chen adalah anak Hao Tian Xuanzhen. Tidak. Tapi mengapa cermin karma Qian Kun menyala? Itu karena dia telah menyerap terlalu banyak esensi bumi dari roh bumi Zeng Yangzong, kata Dong Huang Taixin sambil menatap Misty Void. Hanya menyerap energi roh bumi dari pembuluh darah roh bumi menyebabkan cermin karma alam semesta menyala. Guru suci, alasan ini agak dibuat-buat. Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan curiga. Apakah kamu tahu asal-usul urat spiritual bumi di Sekte Zhengyang? Aku tidak tahu. Fuya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Itu diubah oleh darah putra bumi, dan berevolusi menjadi roh bumi setelah perubahan waktu. Bumi. Putra bumi. Fuya terkejut, apakah ada putra bumi yang lahir di negeri ini? Itu sudah lama terjadi, Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, darah putra bumi selaras dengan semua makhluk hidup. Ye Chen telah menyerap terlalu banyak esensi dari roh bumi, dan darah yang sesuai dari putra bumi tersembunyi di dalam tubuhnya. Jejak darah, inilah mengapa dia dan darah Hao Tian Xuanzhen bergabung. Jadi, di Dacu, siapa saja yang mengambil secara acak bisa berbaur dengan darah Ye Chen. Seperti yang kamu pikirkan. Chapter 859, Adegan Besar. Malam, sangat gelap, sangat gelap. Di sudut gunung di mana tidak ada kotoran burung, tanahnya penuh dengan kerikil, seorang lelaki kulit hitam dan hitam merangkak dengan kepala menggelengkan kepalanya, dan terus memuntahkan kotoran, sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Orang ini, tentu saja, adalah Taixu Gulong. Sejak dia dikeluarkan, dia muncul kembali di sini, bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh dia terbang. Aku terkenal dalam hidupku. Pada titik tertentu, pria ini berjongkok di tanah dengan kepala terangkat, lamban, meskipun dia memiliki kesombongan tertinggi, dia masih kalah dengan 1 jari. Aku tidak tahu apakah anak itu Ye Chen juga dipukuli. Memikirkannya, Taixu Gulong tanpa sadar melirik ke arah Tian Xuanmen. Penampilan ini benar-benar mencerahkan matanya, karena di malam yang gelap, ada setitik cahaya neon yang dengan cepat menjadi semakin besar di matanya, dan kecepatan terbang di atasnya seharusnya tidak tertutupi. Kamu tidak tahu malu, kamu tidak tahu malu. Segera, Taixu Gulong mendengar lolongan hantu dan serigala yang menyertainya, dan mendengarkan dengan cermat, ya. Itu si Jalang Ye Chen. Orang tua itu menghitung, orang itu akan terbang lebih jauh dariku. Taixu Gulong memandangi kehampaan dengan ekspresi serius di wajahnya, menyaksikan Ye Chen terbang di atas kepalanya. Ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh, dan sebuah gunung gundul dihantam oleh Ye Chen dan roboh di tempat. Sungguh menyakitkan melihatnya. Taixu Gulong mendecakkan bibirnya dan terlatih-tatih. Engah-engah. Sama seperti naga kuno Taixu, setelah Ye Chen bangun, dia terus memuntahkan kotoran. Aku aneh, kita semua terbang keluar dari Tian Xuanmen. Kamu tercengang di gantung ini. Taixu Gulong datang dan melihat ke atas dan ke bawah. Ah! Itu bukan salahnya, itu karena penampilan Ye Chen terlalu memalukan, tidak ada yang lain, hanya wajah itu, dengan cetakan tamparan yang jelas, seluruh wajahnya miring ke satu sisi, tidak hanya berterima kasih, bahkan hidung, mulut, mata dan telinganya miring, itu saja. Omong kosong. Ye Chen mengutuk, dan saat berbicara, dia tidak lupa untuk meluruskan wajahnya, seperti biasa, satu lubang hidung berdarah. Tertawa. Taixu Gulong tertegun. Aku akan bertaruh dengannya untuk melihat siapa yang buang air kecil paling jauh. Ye Chen terbatuk datar, akhirnya, dia menamparku. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut Taixu Gulong berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap,
dan jelas ada kalimat seperti itu tertulis di matanya, kamu benar-benar dewa. Tidak ada gunanya untuk tidak membicarakannya. Sebelum saya terbang, dia benar-benar menjawab pertanyaan saya. Dia mengatakan bahwa Tian Xuanmen adalah santo pelindung Dacu. Ye Chen menyeka mimisan dengan keras, mungkin terlalu keras fierce, menyeringai kesakitan. Dewa penjaga. Taixu Gulong sedikit mengernyit. Itu yang dia katakan, dia seharusnya tidak berbohong. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan duduk di pantatnya, pelacur itu sangat canggung, hanya satu jawaban ini, tidak ada yang lain, yang ini buang-buang waktu untuk melarikan diri, dan kami berdua dipukuli bersama. Ini bukannya tanpa keuntungan. Taixu Gulong menarik napas dalam-dalam, setidaknya kita tahu arti keberadaan Tian Xuanmen. Adapun rahasia Dacu, kita masih perlu menjelajahinya sendiri. Kamu melawannya sebelumnya, menurutmu, kultivasi macam apa dia? Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan rasa ingin tahu. Setidaknya orang bijak yang hebat, mungkin seorang kaisar semu. Taixu Gulong merenung, saya dapat melihat bahwa dia telah melewati malapetaka dari 5 penurunan surga dan manusia. 5 penurunan surga dan manusia. Ye Chen menggosok dagunya, senior Jiang Taixu tampaknya juga mengatakan ini, ketika 5 penurunan surga dan manusia menutup mata yang abadi. Yang disebut 5 penurunan langit dan manusia adalah semacam malapetaka yang menyembuhkan diri sendiri ketika orang bijak memasuki alam suci. Taixu Gulong menjelaskan, ini adalah malapetaka yang mengerikan. Melintasi malapetaka akan mengalami kelemahan dari dalam keluar, seperti layunya bunga dan tanaman, adalah keadaan terlemah manusia. Yang menjadi fokus malapetaka ini adalah nirvana dan kelahiran kembali, dari transformasi ke transendensi ke kesucian. Jika Anda melewatinya, Anda akan melihat laut biru dan langit biru. Jika Anda tidak bisa menyeberanginya, Anda akan menjadi orang yang tersesat. Mengapa kedengarannya lebih menakutkan daripada Lei Jie? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika kamu benar-benar cukup beruntung untuk sampai ke sana di tahun lain, ingatlah untuk menemukan tempat yang aman. Ada begitu banyak pahlawan dunia yang dibunuh oleh musuh saat dunia mengalami kemunduran. Itu adalah contoh berdarah. Aku hanya berada di alam Zuntian sekarang, jadi aku berada 1000 mil jauhnya dari Zunseng. Ye Chen mengangkat bahu. Benar. Aku juga pernah ke Tian Xuanmen, aku akan pergi ke Beihu untuk menemukan tuanku. Di sini, Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, kembalilah ke Tianting dan ajari Lin Sihua lebih banyak jika kamu tidak melakukan apa-apa. Tapi bakat tidak bisa dikubur. Itu perlu. Taixu Gulong meluruskan kerahnya, Tuan Long, saya telah memutuskan untuk menerima dia sebagai murid saya. Ini benar-benar keberuntungan dari saudari muda Lin. Dengan seorang master yang mengetahui segalanya, hidup tidak seolah-olah hanya jalan-jalan. Itu adalah Cih. Dengan ekspresi tidak setuju di wajah Ye Chen, dia mengangkat kakinya dan menginjakkan kaki di langit yang kosong, terbang lurus ke utara seperti seberkas cahaya. Melihat kepergian Ye Chen, mata besar Taixu Gulong terus bersinar dengan makna yang dalam. Guru suci Tian Xuanmen benar-benar memberi Anda hak istimewa, Ye Chen, Anda mulai membuat saya tidak dapat melihat. Ye Chen secara alami tidak mengetahui keraguan Taixu Gulong. Selain itu, seperti naga kuno Taixu, dia telah disimpan dalam kegelapan sampai sekarang, lebih baik daripada naga kuno Taixu yang tidak memiliki hak istimewa seperti itu, tetapi guru suci Tian Xuanmen memberinya hak istimewa secara langsung, dan dia sedikit bingung. Menjelang fajar, Ye Chen mendekati perbatasan antara Chu Utara dan Selatan. Dari kejauhan, dia melihat lautan manusia, terbang di langit, berlarian di tanah, dan di mana-mana dia bisa melihat orang-orang dari surga berteriak keras. Pembagian kerja jelas. Ye Chen tersenyum sedikit. Dia melihat para biksu yang terus-menerus melakukan pelarian bumi, anggota pengadilan surgawi yang dengan hati-hati menggambar formasi, pasukan pengadilan surgawi yang menjaga perbatasan Chu Utara, dan makhluk gaib yang hebat seperti Men San terus-menerus memindahkan gunung dan laut, orang-orang di surga tercengang. Jangan jalang, bekerja saja. Bagaimana dengan pria dari Men San yang penuh semangat dan darah? Membawa gunung besar masih memiliki kekuatan untuk melolong dan melolong tanpa terengah-engah. Mulai sekarang, selatan tembok kota adalah kerajaanku di surga, yang sangat bagus. Ye Chen tersenyum lagi, dan mengeluarkan jubah hitam dengan jentikan tangannya, membungkus tubuhnya dengan erat. Perjalanan ke Chu Utara ini seharusnya tidak terlalu umum. Lagi pula, mereka mencari seseorang. Lagi pula, Chu Utara bukan wilayah mereka, dan semuanya harus dirahasiakan.
Kekuatan di Chu Utara rumit, dan itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada jebakan di mana-mana. Ye Chen tidak mengganggu tentara langit untuk membangun tembok kota, jadi Ye Chen datang diam-diam dan pergi diam-diam. Namun, begitu dia melewati perbatasan Chu Selatan, Ye Chen melihat sosok gelap di perbatasan Chu Utara dari kejauhan. Mereka semua berasal dari Chu Utara. Pada saat ini, mereka melihat pasukan surga dengan takjub. Sebagian besar dari mereka bergandengan tangan menunjuk ke pasukan pengadilan surgawi yang sibuk, lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai kerumunan pemakan melon. Apa yang kamu lakukan di sini di selatan? Banyak orang bertanya dengan ekspresi aneh. Buta. Jelas, tembok kota sedang dibangun. Itu benar, itu membangun tembok kota. Seseorang memuntahkan ludah yang terbang ke seluruh langit. Saya baru saja datang dari ujung timur perbatasan Chu Utara, dan tembok kota juga sedang dibangun di persimpangan Chu Utara dan Selatan. Bangun tembok untuk mengisolasi Beihu, pasti seperti ini. Itu melintasi ujung timur dan barat perbatasan Southern Chu, lebih dari 3 juta mil. Orang-orang Southern Chu pasti sudah kenyang. Apakah kamu tidak mendengar? Ye Chen bersatu dengan kuartet untuk menghancurkan Zheng Yangzong dan menyatukan Chu Selatan. Orang dalam berkata, dia juga membentuk kekuatan yang disebut Tianting. Mereka sekarang kuat, dan mereka telah menarik garis melintasi perbatasan Chu Selatan. Bukan tidak mungkin memiliki tembok kota di ujung timur dan barat. Isolasi Chu Utara dan Selatan, apakah ini untuk membagi dunia secara merata? Inspeksi visual, ketika tembok kota ditarik, kita harus membayar tol ketika kita datang ke Nanchu lagi, kata seseorang dengan wajah serius. Lihat. Suatu hari, cepat atau lambat, Ye Chen akan memimpin pasukan surga untuk menyapu Beihu. Banyak orang menarik napas dalam-dalam, dengan banyak kekhawatiran di mata mereka, kekuatan mereka terlalu kuat sekarang. Di tengah diskusi, Ye Chen sudah melintasi perbatasan Chu Selatan sambil tersenyum dan menginjakkan kaki di tanah Chu Utara. Suaner, aku di sini. Chapter 860, Inisiatif. Apa? Tarik tembok kota. Begitu langit cerah, tanah Beihu meledak, dan dia melihat ke selatan dengan takjub. Bukankah orang-orang di selatan tergila-gila dengan tembok kota lebih dari 3 juta mil? Menurutku, mereka tidak gila, mereka penuh darah. Tuanku, masalah ini. Di aula terpencil di wilayah iblis, seorang jenderal iblis memandangi Raja Iblis, tetapi dia ragu untuk berbicara. Kamu Chen, kamu sangat berani. Kui Yujiang menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan kekaguman di matanya yang besar. Putri, Ye Chen telah membuat banyak keributan kali ini. Di istana keluarga kerajaan Chu Agung, Tai Yi yang asli meletakkan tangannya di tangannya, wajahnya menghela nafas, dia benar-benar berani membangun tembok kota lebih dari 3 juta mil. Dia sangat pintar, bisik Dacu Huangyan. Pintar. Taois Tai Yi tercengang sesaat. Sangat mudah untuk menghindari tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk mempertahankan diri dari panah tersembunyi. Suara Dacu Huangyan sangat halus, dia mampu menyatukan Chu Selatan dalam waktu yang singkat, dan ini adalah cara yang paling tepat. Untuk menjelaskannya. Dia tahu bagaimana menggunakan kelebihannya dan bagaimana mencegahnya. Kekuatan lain memanfaatkan ini. Apa yang disebut tembok kota bukan hanya tembok, tapi penghalang untuk Chu Selatan. Itu bisa diserang saat maju, dan bertahan saat mundur. Keberanian, visi, dan visinya telah melampaui ayahnya sebelum dia menjadi kaisar. Ini hidup, seluruh Northern Chu hidup. Tidak hanya keturunan kaisar, tetapi bahkan mata 8 raja tertarik. Mereka semua adalah orang tua yang telah melalui perubahan hidup. Mereka dapat melihat niat langkah Ye Chen dengan sangat jelas. Justru karena ini tembok kota yang pernah memandang rendah dunia, mereka semua merasakan ancaman yang kuat. Satukan kuartet dan kirim pasukan ke selatan, kita tidak boleh membiarkan pengadilan surgawi menarik tembok kota. Di aula utama istana Haus Darah, suara halus dan agung terus berdering. Leluhur tua, itu hanya tembok kota, bukankah kamu juga selalu? Apa yang kamu tahu? Sebelum Master Istana Haus Darah selesai berbicara, dia diinterupsi oleh dengusan dingin. Setelah tembok kota dibangun, tidak ada yang bisa mengguncang Nanchu. Jernih. Pohon-pohon besar menarik angin. Ye Chen, yang sedang duduk di sebuah restoran minum dengan tenang di kota kuno yang luas, mendengar diskusi para biksu, dan terus mengerutkan kening, hanya karena tindakan pengadilan surgawi menyebabkan terlalu banyak keributan. Tuan Suci. Segera, seorang lelaki tua berpakaian preman masuk dan membungkuk dengan hormat. Duduk dan bicara, kata Ye Chen ringan.
Seperti yang diharapkan Tuhan. Pria tua berpakaian preman itu berkata saat dia duduk, manusia Huang telah mengirimkan informasi dari garis dalam aula Haus Darah. Pasukan besar diam-diam mengumpulkan pasukan biksu. Seperti yang diharapkan. Lebih dari 80% pasukan pengadilan surgawi saya berkonsentrasi untuk membangun tembok kota. Jika mereka menyerang saat ini, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Southern Chu pasti akan menjadi bencana yang menghancurkan dunia. 8 raja ditahan oleh keturunan kaisar, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah untuk saat ini. Ye Chen berkata dengan santai, yang merepotkan adalah istana Haus Darah dan kekuatan Chu Utara. Bahwa mereka tidak berkelahi. Bawahan ini tidak mengerti. Pria tua berpakaian preman itu menatap Ye Chen dengan curiga. Sangat mudah untuk bersembunyi dari tombak terbuka, tetapi sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi. Jika tentara surga sibuk membangun tembok kota dan pada saat yang sama mengalihkan perhatian dari serangan diam-diam tentara Chu Utara, itu akan menjadi waktu yang lama. Pertempuran dan kekurangan sumber daya. Maka tembok kota Southern Chu tidak akan dapat dibangun dalam 800 tahun. Tidak mungkin. Pria tua berpakaian preman itu menyentuh dagunya, istana Haus Darah dan yang lainnya berjuang begitu keras hanya untuk membuat masalah bagi kita. Kemungkinan ini bukan tanpa tujuan, tetapi hasil yang tak terelakkan. Ye Chen berkata dengan ringan, jika mereka tidak bisa mengalahkan pengadilan surgawi saya, mereka pasti akan puas dengan hal terbaik berikutnya. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu mengekang kebangkitan pengadilan surgawi, dan ini tujuannya. Cara paling sederhana adalah untuk mencegah kita membangun tembok kota. Mereka sangat memahami bahwa begitu tembok kota dibangun, tidak ada yang akan dapat mengguncang pengadilan surgawi Chu Selatan. Ya Tuhan, tebus orang tua itu dan bicara terus terang. Pria tua berpakaian preman itu menarik napas dalam-dalam, dengan mereka di sini, tembok kota Nanchu tidak dapat dibangun. Meskipun pengadilan surgawi kuat, ia tidak dapat menahan mereka. Masalah seperti ini. Tembok kota Nanchu harus dibangun. Nada suara Ye Chen tegas, pemikiran mereka di sini cukup untuk membuktikan pentingnya tembok kota Nanchu. Tetapi, kita perlu mengambil inisiatif dalam masalah ini. Ye Chen langsung menyela pria tua berpakaian preman itu. Bagaimana melakukannya? Holy Lord telah memerintahkan. Bukannya pengadilan surgawi saya tidak berdaya di Chu Utara. Ye Chen merenung, markas Yan Huang masih di Chu Utara, ditambah keluarga Ouyang, keluarga Nangong, keluarga Huang Fu, keluarga Muyun, dan Panlong yang belum pindah ke selatan Chu Niujia dan Pulau Heilong di wilayah laut cukup untuk memicu badai di Chu Utara. Tuan Suci bermaksud membuat masalah di Beihu. Pria tua berpakaian preman itu memandang Ye Chen dengan ragu. Biarkan pasukan utama di Chu Utara tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Ini adalah inisiatif yang ingin kita dapatkan. Hebat, luar biasa. Pria tua berpakaian preman itu tersenyum gembira. Siapa sangka kita akan membagi pasukan kita untuk mengambil inisiatif menyerang ketika kita mencurahkan seluruh kekuatan kita ke tembok kota, sehingga kita dapat mengulur waktu yang cukup. Untuk pengadilan surgawi. Silakan. Cepatlah, Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan. Dimengerti. Pria tua berpakaian preman itu tidak menunda-nunda, dan tiba-tiba bangkit, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, dia dihentikan oleh Ye Chen. Tuan Suci, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Pria tua berpakaian preman itu menatap Ye Chen dengan curiga. Apakah ada berita tentang tuanku? Ye Chen menatap pria tua berpakaian preman itu, dengan sedikit harapan di matanya yang keras. Tidak. Pria tua berpakaian preman itu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Ye Chen masih duduk diam, seperti patung batu. Dia adalah penguasa suci surga, panglima tertinggi dari 3 pasukan, dan orang yang paling kuat di Great Chu hari ini, tetapi dia masih tidak dapat menahan diri. Meskipun dia telah menyatukan Chu Selatan, meskipun dia adalah di Chu Utara saat ini, dia masih tidak bisa melepaskan segalanya untuk menemukan kekasihnya. Oh, Venerable Master ada di sini, dan toko kecilnya penuh kemegahan. Ye Chen tiba-tiba, restoran yang sudah penuh diskusi tiba-tiba menjadi ramai, semua karena kedatangan satu orang. Melihat sekeliling, itu adalah seorang lelaki tua berjubah darah, dengan aura berdarah melonjak di sekujur tubuhnya, kurus, dengan mata yang menakutkan seperti ular dan kalajengking. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia adalah Chang Ming dari Istana Haus Darah?
Di masa lalu, Ye Chen, yang meninggalkan keluarga Hao Tian, menggunakan kota kuno Changlang untuk menjalin hubungan buruk dengan murid barunya, Yuan Hao, dan inilah bagaimana Ye Chen membuat keributan besar di Beizeng Changyuan, juga dikabarkan. Lebih baik datang lebih awal daripada datang lebih awal. Ye Chen masih minum dengan tenang, tetapi seringai berkedut di sudut mulutnya. Tuanku, tolong lewat sini. Di sisi lain, sekelompok biksu sudah berdiri, mengangguk dan membungkuk, suasananya bukan kandang panas biasa. Tuan Changming tidak melihat ke samping, dengan sikap berpangkat tinggi dan senior, dan dia sendiri sangat menikmati kekaguman orang lain. Tuan, saya mendengar bahwa istana Anda telah mengumpulkan pasukan dari segala arah, dan sedang bersiap untuk pergi ke selatan untuk menyerang pengadilan surgawi. Sekelompok biksu yang baik hati mengepung guru Changming, menuangkan anggur dan menyanjung mereka. Itu benar. Tuan Changming masih memiliki ekspresi yang bermartabat, mereka yang tidak tahu benar-benar mengira pria itu adalah seorang pertapa. Aku akan mengatakannya saja. Sudah waktunya untuk memperbaiki orang-orang di selatan, dan itu masih disebut Tianting. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Tentara Istana Haus Darah harus melihat semuanya. Untuk merayakan kemenangan Hall of Honor, aku akan menunggu. Sebelum pria itu selesai berbicara, dia merasakan hembusan udara dingin, dan seluruh restoran membentuk hawa dingin dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang. Melihat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mata mereka tanpa kecuali beralih ke tempat di dekat jendela, dan akhirnya tertuju pada Ye Chen yang mengenakan jubah hitam. Pada saat ini, bahkan Changming yang tenang dan tenang menjadi pucat, dan niat membunuh yang menakutkan membuatnya gemetar, meskipun dia duduk di sini, tubuhnya sepertinya terseret ke dalam jurang yang dingin. Ledakan. Ketika ekspresi semua orang berubah, seluruh restoran bergetar hebat. Ledakan. Kemudian, getaran restoran tidak bisa berhenti, suara bang-bang pelan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Changming, lebih baik terkena matahari daripada memilih hari. Ye Chen datang perlahan, menatap Changming tanpa menyipitkan mata, dan saat langkah kakinya terus turun, jubah hitam yang dia tutupi juga perlahan memudar, mengungkapkan kebenarannya yang sebenarnya. Wajah Ye Chen dan tubuh agung penguasa surga yang suci. Dia. Melihat Ye Chen mengungkapkan wajah aslinya, murid semua orang menonjol.